Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmayani Suryadi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi mengembangkan pembelajaran e-learning. Pada materi kali ini terdapat 6 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, kedudukan e-learning dalam teknologi pendidikan, yang kedua, pengertian tentang e-learning, yang ketiga, bahan belajar berbasis e-learning, yang keempat yaitu pendekatan-pendekatan pedagogi dalam e-learning, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu pengembangan pembelajaran e-learning. Masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan e-learning dalam teknologi pendidikan. Sejak itu, perkembangan e-learning dari masa ke masa adalah sebagai berikut. Tahun 1990 era CBT atau Computer Based Training, di mana mulai bermunculan aplikasi yang bernama e-learning yang dioperasikan dalam PC standalone ataupun berbentuk kemasan atau CD-ROM. Isi materinya dalam bentuk tulisan maupun multimedia atau video dan audio dalam format MOV, MPG, atau AVI. Yang kedua yaitu tahun 1994, seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat sejak tahun 1904, CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Yang ketiga yaitu tahun 1997, LMS atau Learning Management System, di mana seiring dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mutlak, dan jarak serta lokasi bukan lagi menjadi rintangan untuk terjadinya komunikasi. Dari sinilah muncul yang namanya LMS, yang selanjutnya mengalami perkembangan yang semakin cepat. Masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu pengertian e-learning. Yang pertama, menurut Hartley 2001, e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lainnya. Yang kedua, menurut learnframe.com 2001, yaitu e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer maupun komputer standalone. Yang ketiga yaitu e-learning adalah sebuah yang mencakup pemanfaatan komputer dalam menunjang peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah penggunaan mobile teknologi seperti PDA dan MP3 players, juga penggunaan teaching material berbasis web dan hipermedia, multimedia CD-ROM atau website, forum diskusi, perangkat lunak kolaboratif, email, blogs, wikis, komputer, dan animasi pendidikan lainnya. Yang keempat yaitu e-learning merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak secara tatap muka di dalam kelas, yang biasa membuat peserta didik menjadi bosan karena pengajar lebih dominan menyampaikan materi, namun kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan iptek. Masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu bahan belajar berbasis e-learning terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, adaptive learning theory, yang dimana mengisyaratkan bahwa para siswa memasuki proses pembelajaran pada tahap pencapaian dan pengalaman yang berbeda. Untuk itu, guru perlu menggunakan berbagai bahan dan strategi pembelajaran untuk memenuhi pencapaian dan pengalaman yang berbeda tersebut. Yang kedua yaitu preferred modality theory, mengisyaratkan bahwa bagi para siswa memiliki kecenderungan modalitas belajar yang berbeda. Sebagian siswa memiliki modalitas pemahaman melalui aktivitas mendengar, dan sebagian modalitas pemahaman melalui aktivitas melihat, dan sebagian siswa memiliki modalitas pemahaman melalui mendengar dan melihat.
Yang ketiga yaitu cognitive flexibility theory, yang dimana mensyaratkan bahwa suatu bidang dapat dipelajari dengan lebih mendalam dan lebih efektif. Oke, masuk pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu pendekatan-pendekatan pedagogik dalam e-learning terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, instructional design, di mana pembelajaran lebih terfokus pada kurikulum atau kurikulum focused yang dikembangkan dengan menitik beratkan pada pendekatan pendidikan kelompok atau guru secara perorangan. Yang kedua yaitu social constructivist, merupakan pendekatan pedagogi yang pada kebanyakan aktivitasnya dilakukan dalam bentuk forum-forum diskusi, blogs, wiki, dan aktivitas kolaboratif online. Yang ketiga yaitu Laureate conversational model, yang merupakan salah satu bentuk pendekatan pedagogi yang menitikberatkan pada penggunaan bentuk-bentuk diskusi secara luas. Yang keempat yaitu kognitif perspektif, menitikberatkan pada proses pengembangan kognitif melalui kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu emosional perspektif, lebih difokuskan pada pengembangan dimensi-dimensi emosional pembelajaran seperti motivasi, excitement, model-model permainan, dan lain-lain. Yang keenam yaitu behavior perspektif, menitikberatkan pada keterampilan dan perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Dan yang terakhir yaitu kontekstual perspektif, difokuskan pada penataan instrumental dan sosial lingkungan yang dapat mendorong terjadinya suatu proses pembelajaran. Oke, masuk pada materi yang terakhir atau pokok pembahasan yang kelima, yaitu pembelajaran sistem e-learning. Proses pengembangan sampai saat ini pada penggunaan bahan belajar dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pihak perguruan tinggi bermaksud menawarkan suatu paket belajar berupa modul atau menginformasikan suatu pengembangan bidang keilmuan untuk diperlukan konten dan situs sebagai tempat pengampungan konten. Yang kedua yaitu pengembangan konten dilakukan oleh staf pengajar yang berkompeten di bidangnya. Yang ketiga yaitu setelah konten sosial dikembangkan, maka proses pemindahan konten ke dalam bentuk situs dilakukan oleh perancang situs web atau desainer. Yang keempat yaitu proses akhir yang dilakukan adalah memasukkan situs ke jaringan internet atau upload, yang terbagi menjadi 3 model pembelajaran, yaitu 1. Modul pengukuhan, yaitu fasilitas untuk mengukuhkan pengajaran guru atau mengukuhkan proses belajar siswa. Yang kedua, modul pengulangan, dan yang terakhir yaitu modul pengayaan. Oke, itulah tadi penjelasan dari saya tentang materi mengembangkan pembelajaran e-learning. Dan saya berharap para teman-teman yang menonton video saya dapat mengerti apa penjelasan yang tadi saya jelaskan tentang materi mengembangkan pembelajaran e-learning. Dan saya Nur Rahmayani Suryadi memohon maaf apabila dalam menjelaskan tadi ada kata-kata yang kurang dicermati atau kurang dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.